Kamu jelas-jelas hanya perlu memakan sedikit pil untuk menjadi tak terkalahkan. Namun kamu terlahir di dunia di mana alkimia telah hilang. Meskipun kamu adalah putra pewaris dari keluarga kultivasi terkemuka di benua ini. Kamu hanya bisa mendapatkan pil dalam jumlah terbatas setiap bulan. Saat ini patriark keluarga Chu Zesan berteriak keras, menggetarkan seluruh arena latihan hingga sunyi senyap. Hari ini adalah hari pembagian bulanan yang diadakan setiap 100 tahun sekali oleh keluarga Chu. Dan apa yang disebut pembagian bulanan ini? Bukanlah emas atau perak, bukan pula batu roh, melainkan pil kuno, benua dan Yun sejak perang pemusnahan dunia kuno. Pewarisan alkimia telah sepenuhnya terputus. Setiap pil yang ada di dunia saat ini, semuanya adalah barang habis pakai yang digali dari reruntuhan. Setiap kali satu digunakan akan semakin sedikit. Nilainya jauh melebihi energi roh. Bahkan 100 kali lebih berharga daripada batu roh kelas atas. Justru karena itu, keluarga Chu dapat menggunakan pil untuk membagikan tunjangan bulanan. Cukup untuk membuat seluruh klan tergila-gila. Selanjutnya, Chu Zesan mengumumkan dengan lantang. Chu Chen, maju. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berjubah brokat melangkah maju dengan kepala terangkat. Dialah putra kepala keluarga Chu. Chu Chen yang terlahir dengan tulang tertinggi. Chu Zesan menatapnya, mengumumkan di depan umum. Baru berusia 16 tahun. Sudah mencapai puncak tingkat ke-9 Ki Refining. Adalah anak ajaib keluarga Chu. Hari ini secara khusus dianugerahi 3 pil pengumpul roh kuno kelas atas. Untuk membantunya menerobos hambatan, memasuki tahap fondasi bangunan, 3 kotak giok dibuka. Kotak obat langsung meledak memenuhi seluruh penonton. Mata banyak anggota klan memerah. Pujian segera datang seperti gelombang. Dengan ketiga pil ini, Chen Ge pasti akan melambung tinggi. Dan Chu Chen berdiri di tengah kekaguman dan pujian itu. Dengan ekspresi bangga, dengan senyum di bibirnya. Tapi yang paling dia nikmati bukanlah dipuji, melainkan mengalahkan orang lain. Jadi pandangannya segera melewati kerumunan. Jatuh pada anak laki-laki di sudut yang mengenakan pakaian usang dan pudar. Kurang gizi, itu adalah Chu Xuanmu, juga tuan muda Chu Clan secara nominal. Namun tuan muda ini, lebih seperti lelucon. Detik berikutnya, suara Chu Zesan tiba-tiba menjadi dingin. Chu Xuan, pandangan seluruh penonton langsung tertuju padamu. Sebanyak kalian mengagumi Chu Chen tadi, sebanyak itu pula kalian memandangmu dengan acuh tak acuh saat ini. Kau menundukkan kepala dan keluar dari kerumunan. Dan Chu Zesan menatapmu. Di matanya hanya ada kebencian. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah pil hitam pekat. Bahkan tampak berjamur dan berbau busuk. Pil bekas dia lempar begitu saja, melemparkannya ke kakimu. Ini adalah jatah bulananmu. Selanjutnya dia memarahimu di depan umum tanpa ampun. Kau dan Chu Chen sama-sama putraku. Satu adalah surga. Chu Xuan, kau adalah anak yang masih perlu diasah. Anak yang belum dewasa. Jika bukan karena mendiang ibumu, kau bahkan tidak akan mendapatkan pil bekas ini. Sekeliling langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, hanya ini. Hahaha. Pil ini sudah menghitam. Energi spiritualnya pasti sudah lama hilang. Hahaha. Memberikannya saja adalah pemborosan. Benar-benar anak yang tidak sopan. Semua orang mengira tubuhmu sedikit gemetar. Karena penghinaan, karena kemarahan, karena diinjak-injak di lumpur di depan umum. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa kamu tidak marah sama sekali saat ini, tetapi tertawa terbahak-bahak dalam hati. Yang ke-50, selama 15 tahun penuh, aku akhirnya mengumpulkan amunisi ke-50. Kamu terlahir dengan tubuh pemakan pil. Di dalam tubuhmu seperti ada lubang hitam yang menelan segalanya. Makan satu pil saja, tidak peduli seberapa tinggi tingkatannya, efek obat akan langsung tertelan. Tampaknya tidak berguna sama sekali. Itulah sebabnya kamu dianggap sebagai pemuda dengan bakat biasa. Meskipun menyandang gelar tuan muda, aku menerima tatapan merendahkan. Hidup dengan sangat hina. Namun kamu tahu lebih baik dari siapapun. Ini bukan besi tua, melainkan tubuh dewa. Selama menelan lebih dari 50 pil sekaligus, perubahan kuantitas akan memicu perubahan kualitas. Efek obat akan melonjak 10 kali lipat dari jumlah yang dikonsumsi. 50 pil berarti 500 kali lipat. Dan karakteristik pil itu sendiri dapat mengeras secara permanen di dalam tubuh. Untuk menunggu hari ini, kamu menyembunyikan kekuatanmu, bertahan selama 15 tahun penuh. Hari ini akhirnya cukup, kamu tidak berkata apa-apa, membungkuk dan mengambil pil yang rusak itu. Berbalik dan pergi. Chu Zesan melihatmu bahkan tidak membantah. Malah semakin marah, dasar sampah. Tapi kau sama sekali tidak peduli, karena di matamu, semua hanyalah pemandangan yang akan segera kau tinggalkan. Kau bergegas kembali ke gudang kayu bakar terpencil di keluarga Chu. Kunci pintunya, angkat papan tempat tidur, keluarkan sebungkus kain tambalan dari kompartemen tersembunyi. Di dalamnya tergeletak rapi 49 butir peluru. Ditambah yang baru saja didapat ini, 50 akhirnya lengkap. Matamu berbinar, bersiap menelannya sekaligus. Akibatnya tepat pada saat ini, keluar dan tanda tangani surat pembatalan pertunangan. Sebuah suara wanita yang dingin dan angkuh menembus pintu kayu. Kemudian pintu kayu itu ditendang terbuka dengan keras. Di tengah serpihan kayu yang berterbangan, 3 sosok muncul. Yang terdepan adalah seorang gadis berbaju putih. Penampilan sangat cantik, namun ekspresinya sedingin es. Namanya Liu Ruyan, santa dari sekte pertama kota Qingyang, sekte Qingyun. Juga tunanganmu secara nama dia. Berdiri di sampingnya seorang tetua sekte Qingyun. Adalah adikmu Chu yang paling suka berpura-pura galak.
Liu Ruyan bahkan malas untuk melihatnya. Hanya berbicara seolah-olah menjatuhkan hukuman. Mulai hari ini, pertunangan dibatalkan. Kamu sampah yang bahkan tidak bisa menyerap energi spiritual. Sama sekali tidak pantas untukku. Hanya Chu Chen yang memiliki tulang tertinggi bawahan, yang pantas berdiri di sampingku. Anggota keluarga Chu yang datang mendengar berita di luar. Tiba-tiba gempar. Terjadi sesuatu. Pembatalan pertunangan. Dan itu adalah Santa yang datang sendiri. Membatalkan pertunangan di depan umum. Ini bukan lagi tamparan, tapi wajahmu bersama dengan wajah keluarga Chu. Diinjak-injak ke tanah, dan digiling berulang kali. Namun yang lebih kejam masih ada di belakang. Liu Ruyan mengeluarkan botol giok dengan satu tangan. Di dalam botol ada pil yang jernih. Pil pembersih sungsung yang harum. Para tetua yang tahu barang langsung berseru. Pil pembersih sungsung kuno. Ini adalah harta yang tak ternilai. Nilainya bahkan lebih tinggi dari 3 pil pengumpul roh yang baru saja didapatkan Chu Chen. Jauh lebih tinggi. Akibatnya Liu Ruyan membuka sumbat botol dan memiringkan tangannya. Pil pembersih sungsung itu berguling keluar. Jatuh tepat ke dalam lumpur di bawah kakimu. Dia menatapmu dari atas. Kau menandatangani surat pembatalan pertunangan ini. Pil ini adalah kompensasi untukmu. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah sedekah bahkan penghinaan. Seluruh penonton menatapmu. Mereka semua ingin tahu, apakah kamu akan marah karena martabat yang konyol, atau kamu akan menolak dengan penghinaan dan keengganan. Namun kamu menunduk melihat pil pembersih sungsung di lumpur. Tiba-tiba matamu berubah. Bukan penghinaan, melainkan kegembiraan yang luar biasa. Pil pembersih sungsung. Jika 50 pil sebelumnya hanya bisa membuatku mengaktifkan tubuh pemakan pil dengan susah payah, maka sekarang ditambah pil pembersih sungsung berkualitas sangat tinggi ini menjadi 51. Efek obat 510 kali lipat. Dan juga dapat mengukuhkan efek pembersihan sungsung secara langsung. Ini bukan pembatalan pertunangan. Ini jelas seperti mengirim arang di musim dingin. Maka di bawah tatapan tercengang seluruh penonton, kamu bahkan tidak ragu sedikit pun. Langsung membungkuk dan memasukkan tanganmu ke dalam lumpur. Mengambil pil pencuci sungsung. Menyeka di pakaian kotor. Dengan hati-hati memasukkannya ke dalam pelukanmu. Setelah keheningan yang mematikan, seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar mengambilnya. Demi sebuah pil dia bahkan tidak peduli harga dirinya. Hahaha, benar-benar anak yang tidak tahu malu. Chu Zesan sangat marah sampai wajahnya menghitam. Merasa kamu telah mempermalukan sedikit harga diri terakhir keluarga Chu. Tetapi kebetulan Liu Ruyan juga tertegun. Dia awalnya ingin melihatmu marah, melihatmu dipermalukan. Namun kamu malah seperti mendapatkan keuntungan besar. Menyetujuinya dengan sangat gembira. Pukulan itu benar-benar meleset. Selanjutnya kamu bahkan dengan berani mengambil surat pembatalan pernikahan. Menggores jari, tanpa melihat sama sekali kamu menempelkan sidik jari emas. Lalu melempar kembali surat pernikahan itu begitu saja. Sampai di sini, baru kali ini kamu benar-benar mengangkat kepala. Dengan tenang menatap Liu Ruyan. Mengambil pil kuno kelas atas. Menukar dengan selembar kertas tak berharga. Liu Ruyan, dulu aku hanya mengira kamu buta. Sekarang melihatmu otakmu juga tidak berfungsi dengan baik. Langsung merobek topeng dingin Liu Ruyan hingga hancur. Dia baru saja akan marah. Tapi kamu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Membalik tangan dan membanting pintu hingga tertutup. Mengunci pintu dengan kuat. Dia dan Chu Chen serta semua orang di luar. Semua terkunci di luar pintu. Di luar pintu langsung meledak. Liu Ruyan Kifado. Chu Xuan, cepat keluar dari sini. Chu Chen sibuk berpura-pura lembut untuk menenangkan. Wajah Chu Zesan sudah sangat suram. Dia bahkan mengambil keputusan kejam di tempat. Memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri setelah Liu Ruyan pergi. Tapi sayangnya kamu di dalam pintu. Sama sekali tidak tertarik mendengarkan suara-suara berisik itu. Kamu kembali ke sisi tempat tidur. Membentangkan ke-51 pil. Bersiap untuk mengaktifkan tubuh pemakan pil. Akibatnya tepat pada saat kritis ini. Boom tekanan spiritual yang mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Atap seluruh gudang langsung terlempar oleh gelombang kejut. Di bawah Yue Qingxian, Chu Zesan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Lingkungan sekitarnya tajam dan bergelombang. Menatapmu dari atas. Memandang rendah dirimu dari ketinggian. Seolah melihat sesuatu yang tidak berguna. Dia mengumumkan dengan dingin, mencabut posisi tuan muda Chu Xuan, menarik kembali nama keluarga Chu, mengusir dari keluarga, dihapus dari silsilah keluarga mulai sekarang. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tapi dia belum selesai. Pandangannya beralih, jatuh pada liontin giok kuno di lehermu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Itu adalah artefak luar angkasa yang ditinggalkan ibumu. Kau seorang pecundang tidak pantas memilikinya. Serahkan. Bungkusan ini seperti lonceng berat, menghantam hatimu dengan keras. Selama 15 tahun kau menahan semua penghinaan. Tapi justru pada saat ini, ketika dia bahkan ingin merebut peninggalan ibumu, hal terakhir tentang ayah dan anak di hatimu, akhirnya benar-benar putus. Kau menatapnya, menatap Chu Chen, menatap wajah-wajah mati rasa dan dingin di sekeliling. Tiba-tiba tertawa. Detik berikutnya kau menarik tali merah itu. Bahkan tanpa sedikit pun keraguan, langsung melemparkan liontin giok itu ke Chu Chen. Chu Chen berpura-pura ragu-ragu di permukaan. Namun dalam hati sudah sangat gembira. Harta karun ruang ini, sudah lama ia dambakan. Tapi ia tidak tahu, 3 tahun lalu, aku sudah mengosongkan semua isi liontin giok itu. Yang tersisa untuknya hanyalah kejutan terakhir.
Melihatmu mengerti, sedikit rasa jijik di mata Chu Zeshan langsung berubah menjadi ketidakpedulian total. Ia melambaikan tangan memberi perintah. Datanglah seseorang, membawanya pergi, diusir dari kota Qingyang. Kedua penjaga segera maju atas perintah. Liu Ruyan mengamati dengan dingin. Chu Chen berpura-pura, penuh ketidakberdayaan. Seluruh klan bahkan tidak ada yang berbicara. Namun kamu berdiri di tengah reruntuhan melihat orang-orang ini. Sudut bibirmu perlahan merekah. Itu bukan keputusasaan, melainkan kegilaan. Awalnya aku hanya ingin menerobos dengan tenang. Kamu perlahan menundukkan kepala, melihat ke-51 butir di kakimu. Karena kalian semua begitu ingin bereinkarnasi. Kamu tiba-tiba mendongak. Di matamu kematian telah hancur, digantikan oleh pertempuran yang tertahan selama 15 tahun. Aku pasti akan mengikuti aturan sekte, aturan dunia kultivasi, mengejar sampai akhir. Setelah menukar sampai di sini matamu perlahan menyapu setiap wajah di arena latihan. Akhirnya tertuju pada wajah Chu Zeshan yang perlahan memucat. Sudut bibir melengkung dingin, tidak akan pernah memaafkan. Kata-kata belum selesai, di bawah tatapan ngeri semua orang. Kamu berjongkok dan mengambil semua pil di tanah, termasuk tanah penghinaan dan 15 tahun pengekangan diri. Menelannya dalam satu tegukan. Seluruh penonton terkejut sejenak, kemudian meledak lagi. Gila, anak ini benar-benar gila. Dengan begitu banyak pil, bahkan seorang kultivator tahap pembangunan fondasi akan meledak. Dia tahu dia pasti akan kalah. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Chu Chen tertawa paling bahagia. Liu Ruyan hanya merasa kamu mencari jalan kematianmu sendiri. Chu Tenshan bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Tetapi tidak ada yang tahu, badai sebenarnya di dalam tubuhmu saat ini. Saat 51 pil obat masuk ke perut, tidak meledak, tetapi ditarik ke kedalaman tubuhmu oleh kekuatan tak terlihat. Pusaran hitam yang telah diam selama 15 tahun tubuh pemakan pil akhirnya sepenuhnya aktif. Pil obat baik pil basi maupun pil penyerap sumsum, semuanya dihancurkan oleh pusaran itu, menjadi aliran kekuatan obat yang paling murni dan paling murni. Detik berikutnya peningkatan 510 kali lipat meledak. Itu bukan kekuatan spiritual, itu adalah tsunami, itu adalah sungai langit yang terbalik. Meridianmu yang tadinya diam, di bawah sapuan kekuatan ini, tidak hanya tidak hancur, sebaliknya mereka diperluas dan dibentuk kembali dengan gila-gilaan. Malah diperluas dan dibentuk ulang secara gila-gilaan. Di dalam tubuhmu mengalir seperti sungai yang bergemuruh. Tulang-tulangmu bergemerincing serempak, napasmu melonjak dengan kecepatan yang benar-benar melanggar akal sehat kultivasi. Tingkat pertama pelatihan Qi, puncak hanya dalam beberapa napas. Kau berubah dari manusia biasa tanpa kultivasi, langsung melesat ke puncak pelatihan Qi. Kedua penjaga itu mengira kau sedang berjuang sekarat. Akibatnya ketika mereka mengayunkan pukulan, namun tinju itu tiba-tiba berhenti 3 Qi darimu, seolah menabrak dinding tak terlihat. Kau perlahan mendongak, matamu sedingin melihat semut. Kedua penjaga itu bahkan tidak sempat bereaksi. Terlempar oleh gelombang Qi, terhempas keras ke dinding batu di kejauhan. Langsung kehilangan kemampuan bergerak. Seluruh tempat seketika sunyi senyap. Orang-orang yang baru saja tertawa, semua seperti tercekat lehernya. Ekspresi di wajahnya benar-benar membeku. Chu Zeshan untuk pertama kalinya mengubah ekspresinya. Liu Ruyan juga benar-benar kehilangan ketenangannya. Chu Chen lebih seperti ditampar keras. Seluruh tubuhnya mati rasa, namun ini belum berakhir. Esensi mengerikan di dalam pil siswi yang diperbesar 510 kali. Baru sekarang benar-benar mulai menunjukkan kekuatannya. Kotoran hitam terus-menerus keluar dari pori-porimu, dan menguap oleh keringat di permukaan tubuhmu. Kulitmu mulai menjadi sebening batu giok. Tulang-tulangmu bergerak, sangat kuat. Aura di tubuhmu sekali lagi melonjak ke langit, menghancurkan penghalang tahap Qi refining dengan paksa. Tahap awal pendirian yayasan. Kesempurnaan besar pendirian yayasan. Bahkan belum 1 jam, kamu benar-benar melonjak dari manusia biasa hingga kesempurnaan besar pendirian yayasan. Semua orang di keluarga Chu menganggapnya gila. Ini bukan lagi monster, ini adalah keajaiban, keajaiban. Tapi justru, saat semua orang mengira ini sudah cukup keterlaluan, adegan besar yang sebenarnya baru saja dimulai. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Bukan awan mendung menutupi bulan, tetapi seluruh energi spiritual dalam radius 100 mil dari kota Qingyang. Semua seperti menerima panggilan tertinggi tertentu, mulai berkumpul dengan gila-gilaan di atas keluarga Chu. Angin berhenti, awan menghilang. Di langit malam yang luas, 1 atau 2, 3 total 9 kelompok awan dengan warna berbeda. Sangat indah hingga ekstrim, namun memancarkan tekanan tertinggi diam-diam berkumpul. Kekuatan surgawi yang mengerikan menekan dengan keras. Bahkan seorang ahli Naschen Soul pun akan ketakutan. Seorang tetua sukarela di antara kerumunan mendongak ke langit. Suara itu bergetar, hampir berteriak tanpa suara. Catatan kuno, hanya kejeniusan yang tidak pernah muncul selama ribuan tahun, atau benda ilahi yang menentang surga lahir, akan menarik awan 9 warna. Gumpalan awan 9 warna menekan ke bawah. Tekanan seperti penjara, tekanan mengerikan yang berasal dari sumber langit dan bumi. Seperti tangan raksasa tak terlihat, mencekik tenggorokan semua orang. Di arena keluarga Chu, anggota keluarga dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah bahkan tidak bisa berdiri. Lutut melunak, berlutut dalam kelompok, gemetar, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Tetapi Chu Zeshan di udara, melihat fenomena yang mengerikan ini, bukan hanya tidak takut, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Seluruh wajahnya memerah karena kegembiraan.
Hahaha, Chandler, apakah kamu melihatnya? Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Chu Chen. Matanya begitu panas hingga hampir menyemburkan api. Ini pasti setelah tulang tertinggimu menerobos, membangkitkan resonansi langit dan bumi. Fenomena langit 9 warna, sama sekali bukan ujian, tetapi keberuntungan yang turun dari surga. Putraku Chu Chen memiliki penampilan naga sejati. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata di tempat itu segera beralih ke Chu Chen. Chu Chen sendiri terkejut pada awalnya, meskipun dia baru saja menerobos. Dia sama sekali tidak tahu dari mana fenomena ini berasal, tetapi merasakan tatapan anggota klan yang bercampur dengan kekaguman, kegilaan dan kekaguman, keraguan di hatinya, seketika tenggelam dalam kesombongan. Selain aku yang memiliki tulang tertinggi sejak lahir, seluruh kota Qingyang, siapa lagi yang pantas mendapatkan fenomena alam seperti ini? Jadi dia segera menegakkan punggungnya, memasang ekspresi misterius, berkata dengan tenang, tadi aku sedikit mendapatkan pencerahan. Tidak menyangka akan menarik fenomena langit seperti itu, mengganggu kalian semua. Setelah kata-kata itu terucap, orang-orang keluarga Chu semakin percaya. Kakak Chen memang ditakdirkan, tulang tertinggi memang tulang tertinggi. Kebangkitan keluarga Chuku terjadi hari ini. Liu Ruyan memandang Chu Chen yang berdiri dengan bangga di bawah kekuatan langit. Di matanya yang indah untuk pertama kalinya muncul kilatan cahaya yang sesungguhnya. Dia awalnya karena kamu, sedikit gejolak yang timbul dari ledakan tiba-tiba. Saat ini juga sepenuhnya ditekan. Dalam hati dia menemukan alasan terbaik untuk dirinya sendiri. Membatalkan pertunangan tidak salah, membuang sampah seperti Chu Xuan, dan malah memilih Chu Chen yang memiliki tulang bangsawan bawaan. Adalah pilihan yang benar-benar bijak. Pasti aku yang datang langsung untuk membatalkan pertunangan dan membuatnya terkejut. Yang membuatnya tercerahkan dalam satu malam. Menarik begitu banyak pertanda baik yang mengejutkan. Saat seluruh penonton tenggelam dalam pujian heboh untuk Chu Chen, Chu Zeshan bahkan sangat bangga sampai hampir terbang. Kamu di tengah reruntuhan, tiba-tiba membuka matamu. Dua sinar dewa emas yang cemerlang dan sulit untuk dilihat secara langsung meluncur keluar dari kedua matamu, seperti dua pedang surgawi yang membuka tirai malam, menembus langsung ke angkasa, dan menghantam keras ke pusat patung awan 9 warna itu. Dan pada saat ini, dua suara peringatan yang agung dan dingin meledak di benakmu, menelan pil pembersih sungsung kuno. Sifatnya diperkuat 510 kali menjadi energi yang mengeras. Selama tuan rumah telah membangkitkan tubuh Dao abadi. Pemicu pertama untuk lebih dari 50 pil kritis. Memenuhi kondisi tersembunyi, selama tuan rumah telah membuka harta karun Dao Pil. Gulungan gambar sisa asal Dao Pil kuno. Kekuatan obat dari 51 pil di tubuhmu. Laut energi spiritual yang mengembun. Mulai berputar liar. Awalnya seperti sungai yang mengalir. Kemudian berubah menjadi raungan naga dan auman harimau. Kemudian semua energi spiritual berkumpul di satu titik. Suara retakan yang sangat ringan. Namun seperti suara pertama dari kelahiran dunia baru. Detik berikutnya sebuah inti pil yang bersinar keemasan bulat sempurna tanpa celah. Memancarkan sifat ilahi yang abadi. Terbentuk perlahan di dantian, seorang Zenren dengan inti pil emas di usia 15 tahun. Dan yang lebih mengerikan adalah, di atas langit, gajah 9 warna yang tadinya menindas dunia, seolah-olah bertemu dengan raja yang sesungguhnya. Tekanan tertinggi yang cukup untuk menekan seluruh penonton. Tiba-tiba berubah sifatnya, tidak ada guntur dahsyat yang turun. Tidak ada tekanan berat yang menghantam. 9 awan yang indah dan menakutkan itu mulai perlahan meleleh, menjadi tak terhitung jumlahnya yang mengandung kemurnian tertinggi. Hujan cahaya 9 warna dari energi spiritual langit dan bumi. Seperti galaksi perak dari 9 surga yang mengalir deras. Berkumpul dengan gila-gilaan ke bawah. Namun arah hujan cahaya itu adalah Chu Chen, bukan pusat arena Yanwu. Bukan pula siapapun dari keluarga Chu. Adalah kamu yang perlahan keluar dari reruntuhan gudang kayu. Dikelilingi oleh api dewa emas pilmu. Pada saat ini semua orang mengerti. Fenomena aneh ini, dari awal sampai akhir berhubungan denganmu, hanya datang untukmu seorang. Seluruh penonton benar-benar terdiam. Kekaguman di wajah Chu Zeshan membeku. Sikap angkuh Chu Chen bertahan. Rasa lega dan bangga di wajah Liu Ruyan. Otak semua anggota keluarga Chu lebih seperti dipukul oleh palu. Langsung macet. Di bawah tatapan ratusan orang yang hampir seperti melihat hantu. Api emas di tubuhmu perlahan mereda. Kotoran dan impuritas di tubuhmu telah dimurnikan sepenuhnya oleh kekuatan pil pembersih sungsung. Memperlihatkan kulit seindah batu giok. Rambut hitam, bergerak tanpa angin. Kau melangkah di udara. Ketenangan dan ketidakpedulianmu saat memandang rendah semua orang. Ketenangan inilah, wajah Liu Ruyan memerah. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasakan penyesalan yang luar biasa konyol. Aku sendiri yang menolaknya. Bagaimana mungkin dia adalah sampah yang tidak berbakat? Jelas-jelas adalah keajaiban yang ditakdirkan untuk melampaui semua makhluk. Dan ekspresi Chu Chen adalah yang paling menarik. Sedetik sebelumnya dia masih naga sejati yang dipuja oleh seluruh klan. Sedetik kemudian dia menjadi bahan tertawaan. Semua emosi langsung bercampur aduk. Membuatnya gila. Sihir. Ini pasti sihir. Chu Chen meraung sekuat tenaga. Berteriak seperti binatang buas yang terpojok. Fenomena itu milikku. Itu dipicu oleh tulang tertinggiku. Chu Xuan, kembalikan barangku padaku. Sebelum kata-kata itu selesai, dia sudah menghancurkan tanah dengan satu tendangan. Seluruh tubuh berubah menjadi bayangan buram dan melesat ke atas. Tulang tertinggi di dada itu. Kekuatan spiritual tingkat puncak yayasan.
didorong hingga batasnya olehnya. Mengangkat tangan adalah serangan terkuat. Tangan Tian Luo, jejak tangan spiritual raksasa merobek udara, mencengkeram ke arahmu dengan ganas. Menghadapi serangan putus asa, kau bahkan tidak mengubah ekspresimu, bahkan malas untuk menatapnya langsung. Tepat saat telapak tangan spiritual raksasa itu, tepat sebelum mencapai depanmu, kau hanya mengangkat tangan kananmu dengan santai, seolah mengusir lalat, menamparnya dengan punggung tangan, tanpa suara yang berlebihan, hanya suara pa yang sangat jernih, bergema di seluruh tempat. Telapak tangan raksasa yang ganas itu, saat telapak tanganmu menyentuhku, hancur berkeping-keping seperti kertas yang tertiup angin. Dan pukulanmu tidak berkurang kecepatannya, mengenai wajah Chu Chen yang sudah terdistorsi. Waktu seolah melambat seketika, semua orang melihat dengan jelas. Suara retakan tulang terdengar dari kedalaman dadanya. Itu adalah suara retakan kedua dari tulang tertinggi. Wajah Chu Chen seketika pucat pasi. Energi spiritualnya menyebar tak terkendali. Seluruh aura ki-nya merosot drastis. Puff Chu Chen menyemburkan darah emas dalam jumlah besar. Seluruh tubuhnya seperti dihantam gunung dari depan. Terbang mundur seketika, kecepatannya lebih dari 10 kali lipat dari saat datang. Bum bum bum, dia menabrak 3 dinding tinggi, dan akhirnya tertanam di dinding keempat. Asap dan debu memenuhi langit, dan di kedalaman reruntuhan itu, segera terdengar jeritan yang sangat mengerikan. Tulangku, tulang tertinggiku, sebuah tamparan hanya satu tamparan. Jenius nomor 1 di kota Qingyang, memiliki tulang tertinggi. Chu Chen yang berada di puncak tahap pembangunan fondasi kalah. Dan dia kalah sepenuhnya, tanpa kekuatan untuk melawan. Seluruh penonton terdiam, pujian yang baru saja dilontarkan. Semua berubah menjadi ketakutan yang paling mutlak pada saat ini. Chener, Chu Zeshan meraung sedih, ingin bergegas untuk memeriksa. Sebuah tekanan dingin yang membuat jiwa membeku sudah menguncinya dengan kuat. Chu Zeshan membeku seluruh tubuhnya. Sepasang mata emas yang tidak mengandung sedikit pun emosi. Tepat pada saat ini, dia akhirnya sadar, orang di depannya ini bukan lagi orang buangan yang bisa ditekan sesuka hati, melainkan seseorang yang dalam sekejap cukup untuk menentukan keberadaan mengerikan yang menentukan seluruh keluarga Chu. Namun hati manusia seringkali tidak sampai ke jalan buntu, tidak akan pernah belajar untuk menerima nasib. Ketakutan baru saja muncul, matanya tiba-tiba memancarkan tekad untuk menghancurkan kapal dan kembali, seolah-olah mengerahkan segalanya untuk bertarung. Menatap Chu Xuan, keserakahan adalah sesuatu yang lebih mengakar daripada ketakutan. Ekspresi di wajahnya berubah dengan cepat. Akhirnya dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Xuaner, kamu pada akhirnya adalah darah keluarga Chuku. Tadi itu hanya kesalahpahaman. Adikmu masih muda dan sembrono. Kamu adalah yang tertua, tanganmu terlalu berat. Namun kalimat berikutnya justru mengungkap kebenaran tentang dirinya. Tapi karena kamu sudah mendapatkan kesempatan ini, selama kamu bersedia menyerahkan metode rahasia itu untuk dipersembahkan kepada keluarga, ayah bisa melupakan masa lalu, bahkan mengangkatmu kembali sebagai tuan muda. Mengangkatku kembali sebagai tuan muda, mengatakannya seolah-olah itu adalah anugerah besar. Ini bahkan lebih lucu dari lelucon. Kamu melihat ayah yang disebut ini, bukan marah tapi tertawa terbahak-bahak karena marah. Detik berikutnya, kamu mengeluarkan sebuah liontin Gyo kuno dari sakumu. Itu adalah perintah tuan muda keluarga Chu. Dulu kamu sangat menghargainya, karena itu peninggalan dari ibu untukmu. Simbol terakhir dari identitas yang sah. Tapi sekarang benda ini di matamu, bahkan tidak lebih baik dari sampah. Kamu di depan semua orang. 5 jari perlahan mengepal. Retakan memenuhi lempengan giok. Posisi tuan muda yang rusak ini. Lempengan giok hancur berkeping-keping, menjadi debu yang berterbangan dari ujung jarimu. Siapa yang peduli? Satu kalimat seperti tamparan, menghantam wajah setiap anggota keluarga Chu. Selanjutnya kamu menatap Chu Zeshan. Satu kata demi satu kata. Sangat jelas. Chu Zeshan, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku Chu Xuan akan keluar dari keluarga Chu atas kemauanku sendiri. Sejak saat itu hubungan antara keluarga Chu dan aku akan terputus dan semua hutang akan dilunasi. Tidak ada lagi hubungan. Jika di masa depan ada anggota keluarga Chu yang tidak tahu batas dan datang untuk menggangguku, aku pasti akan mengikuti aturan dunia persilatan, menyelidiki dengan tegas sampai akhir. Pandanganmu perlahan menyapu setiap wajah di arena bela diri. Terhenti pada wajah Chu Zeshan yang perlahan memucat. Sudut bibirmu melengkung dingin. Tidak akan pernah memaafkan. Kata-kata itu jatuh boom. Tekanan mengerikan yang hanya dimiliki oleh Zhen Renjin dan meledak dari dalam dirimu. Itu bukan kekuatan yang bisa dilawan oleh tahap suci, melainkan penghancuran total di tingkat yang berbeda. Chu Zeshan menjadi yang pertama terkena. Kekuatan pelindung tubuhnya langsung hancur. Cahaya keemasan keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya tidak bisa lagi bertahan. Langsung jatuh ke tanah seperti layangan putus. Boom, setelah jatuh, dia bahkan tidak bisa berdiri. Di bawah tekanan yang seperti langit runtuh. Kedua lututnya lemas. Tiba-tiba jatuh berlutut ke arahmu. Seluruh anggota keluarga terkejut setengah mati. Chu Tenshan masih angkuh di atas. Terbang ke atapmu dulu, memaksamu menyerahkan warisan, memerintahkan untuk membuang, mengusirmu dari kota seperti anjing liar. Tapi sekarang posisinya benar-benar terbalik. Orang yang jatuh adalah dia. Orang yang menatapnya adalah kamu. Kau menatap Chu Tenshan untuk terakhir kalinya. Seolah menatap batu yang tidak berharga. Bahkan tanpa sedikit pun riak. Selanjutnya kau berbalik dan melangkah keluar. Seluruh tubuh berubah menjadi aliran cahaya keemasan.
merobek langit malam, hilang seketika di luar kota Tan Duong. Kau pergi dengan tegas dan rapi, hanya menyisakan fondasi Dao yang rusak. Ayah yang menyesal tiada akhir, tulang tertinggi yang hancur berkeping-keping 2 kali. Adik yang masa depannya hancur lebur, berdiri terpaku di tempat, tunangan yang pucat pasi, dan seluruh anggota keluarga Chu yang ketakutan seperti kupu-kupu di bawah ancaman. Namun ini masih jauh dari akhir. Di luar kota Qingyang, hutan lebat sejauh 100 mil. Alisnya sedikit terangkat, berkata dengan tenang, mengikuti sepanjang jalan tapi tidak keluar. Begitu kata-kata itu jatuh, 3 sosok perlahan berjalan keluar dari bayangan di depan. Yang terdepan adalah tetua agung keluarga Chu Changyu. Di belakangnya masih ada tetua kedua Chu Hansong, tetua ketiga Chu Lifeng. Ketiganya berdiri di sudut masing-masing. Piringan formasi di bawah kaki mereka berkedip, seketika membentuk formasi perangkap segitiga, mengunci Anda dengan kuat di tengah. Chu Changyu memandang dengan senyum yang penuh kegelapan dan keserakahan di wajahnya. Keponakan yang baik, jangan terburu-buru pergi. Tetua klan sudah pikun, kami tidak pikun. Dia menyipitkan matanya, seolah melihat harta karun yang bisa berjalan. Serahkan rahasia kekuatanmu. 3 tetua akan menjamin kepergianmu dengan terhormat. Masuk ke formasi pembunuhan Sancai masih ingin kabur. Gerakanmu yang melukai Chu Chen dengan cara khusus seharusnya sudah berbalik menyerangmu. Dirimu sekarang hanyalah tenaga yang tersisa. Kau lihat ketiga orang tua ini, bahkan tidak tertarik untuk bertindak. Bahkan malas berbicara lebih banyak dengan mereka. Menyelesaikan kalian, aku bahkan tidak perlu menggunakan seluruh kekuatanku. Kata-kata belum selesai, buku kuno asal-usul alkimia di lautan kesadaranmu bergetar sedikit. Selanjutnya kau angkat tangan kananmu, jari telunjuk dan jari tengahmu bergesekan ringan. Sepotong api biru samar melompat keluar tanpa suara di ujung jarimu. Api itu tidak terasa panas. Sebaliknya ia memancarkan rasa dingin yang meresap ke tulang. Memiliki kekuatan khusus untuk menghancurkan kekuatan spiritual secara langsung. Api Pil Nether, Chu Changyu dan ketiganya belum menyadari ada yang salah. Kamu sudah menjentikkan jarimu. Sepotong api itu langsung terbagi 3, menjadi 3 aliran cahaya biru samar setipis rambut. Mengabaikan formasi perangkap secara langsung. Mengabaikan kekuatan spiritual pelindung tubuh. Mengabaikan semua pertahanan. Chu Changyu menunduk, dan melihat kekuatan spiritual pelindung tubuh di perutnya tertusuk sepenuhnya. Api biru samar langsung menyerbu Dantian. Kekuatan spiritual langsung buyar. Seluruh tubuhnya jatuh dengan keras. 3 tetua tahap akhir pembangunan fondasi. Bahkan sebelum sempat berteriak kesakitan, terkena nyala api biru yang melukai parah dan jatuh ke tanah. Kekuatan spiritual benar-benar hancur. Hanya tersisa 3 kantong penyimpanan yang jatuh ke tanah. Kamu mengangkat tanganmu dan memanggil, mengumpulkan semua kantong penyimpanan ke telapak tanganmu, memindai dengan kesadaran ilahi, tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Sumber daya yang langka, ketiga orang tua itu digabungkan hanya memiliki 18 pil pengumpul energi tingkat rendah. Dan tepat pada saat ini, suara angin yang menerobos dari belakang mendekat dengan cepat. Chu Zeshan memimpin selusin elit keluarga, bergegas mengejar ke sini. Dia awalnya ingin menghentikan tetua agung untuk memecahkan, atau bisa dikatakan dia sendiri juga ingin ikut serta. Tetapi ketika dia menyingkirkan semak-semak, yang dilihatnya bukanlah pemandangan yang diharapkan, melainkan 3 tumpukan sisa-sisa yang tertiup angin di tanah, dan 3 kantong penyimpanan di tanganmu. Seketika Chu Zeshan serasa jatuh ke dalam gua es. 3 tahap akhir pendirian yayasan telah ditaklukkan. Suaranya bergetar, Suaner, tapi kenapa kamu bahkan tidak menoleh? Hanya memindahkan 18 pil 1000 kali bukan 500 kali. Tetapi justru semakin besar hadiahnya, semakin ganas pula dampaknya. Kekuatan 1000 kali lipat ramuan meledak di dalam tubuhmu seperti sungai 9 kegelapan yang meluap. Kulitmu seketika berubah menjadi ungu kehitaman. Energi kehidupan seolah tersapu oleh kekuatan miliaran ton. Rasa sakit yang luar biasa membuatmu tak bisa menahan terangan tertahan. Retakan merambat di seluruh permukaan tubuh. Cairan ungu kehitaman dan keemasan terus merembes keluar. Tubuh fisikmu hampir hancur lebur seketika. Tepat saat kamu hampir tidak bisa bertahan, lapisan cahaya keemasan kaca tiba-tiba menyala. Tubuh emas kaca terdesak keluar sepenuhnya. Pada saat yang sama, lubang hitam di dantian melahap kekuatan ramuan yang mengamuk seperti orang gila. Kehancuran dan kelahiran berbenturan hebat di dalam tubuhmu. Tepat pada saat konfrontasi ini, sistem kembali berbunyi, di bawah rangsangan kekuatan ramuan ekstrim. Tubuh fisik tuan rumah mengalami transformasi luar biasa yang tidak diketahui. Selamat tuan rumah telah bangkit. Konstitusi khusus, tubuh kebal terhadap 10.000 racun. Dapat mengimunisasi sebagian besar racun dan asap beracun di dunia. Semua serangan berbasis racun sepenuhnya diubah menjadi kekuatan spiritual murni. Serangan kekuatan spiritual tuan rumah sendiri memiliki efek korosif yang kuat. Saat petunjuk ini turun, racun hitam ungu yang awalnya ingin melelehkanmu sepenuhnya, seketika seperti dijinakkan, semuanya dihancurkan dan diubah oleh lubang hitam. Diubah menjadi kekuatan spiritual murni dalam jumlah besar. Sebaliknya itu mengalir deras ke dantian dan meridianmu. Hambatan sama sekali tidak ada. Tahap awal inti emas. Tahap menengah inti emas. Kekuatan obat terlalu besar, namun terobosannya belum berhenti. Tepat pada saat ini, buku asal-usul alkimia kuno di lautan kesadaran terguncang hebat, secara otomatis membuka halaman baru. Tak terhitung rune emas kuno terbang keluar.
membanjiri jauh ke dalam jiwamu. Resep pil pengembalian jiwa 9 putaran. Metode pemurnian pil emas ungu penghancur penghalang. Garis besar kitab racun 3000. Sejumlah besar teknik alkimia kuno yang telah lama punah di benua ini. Semuanya terukir di benakmu, dan kultivasi di tubuhmu, juga pada saat peta diaktifkan. Menerobos lagi, penghalang terakhir, tahap akhir kesempurnaan inti emas. Hanya selangkah lagi, kamu menghela napas panjang. Napas itu ternyata berwarna ungu kehitaman, menghantam tungku alkimia perunggu di depanmu. Langsung mengikis tungku hingga membentuk lubang sedalam kepalan tangan. Kamu menunduk melihat tanganmu, kulitnya masih putih, namun jauh di dalam tubuhnya, tersembunyi kekuatan yang cukup untuk menekan gunung. Saat kamu selesai menyerap kekuatan obat sepenuhnya, dan seluruh tubuhmu mencapai tingkat yang benar-benar baru, boom, pintu perunggu raksasa yang dihancurkan dari luar oleh Chu Chen dan yang lainnya akhirnya benar-benar hancur. Batu-batu beterbangan. Chu Chen memimpin masuk. Di belakangnya ada Liu Ruyan dan beberapa jenius sekte. Pandangan pertamanya tertuju pada tungku pil di tengah. Dan tungku pil itu kosong. Jadi dia secara alami berpikir bahwa kamu baru saja memasukkan harta karun itu ke dalam kantong penyimpanan. Hahaha, Chu Xuan. Chu Chen tertawa terbahak-bahak. Tulang tertinggi di dadanya bersinar lagi. Tekanan setengah langkah Jindan mengalir keluar. Surga punya jalan tapi kamu tidak mau lewat. Neraka tak punya pintu, kau malah menerobos masuk. Serahkan semua harta yang baru saja kau dapatkan. Akui kesalahanmu padaku. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati utuh. Begitu kata-katanya selesai, 3 jenius sekte di belakangnya yang berada di tahap akhir pembangunan fondasi telah mencabut alat sihir mereka. Produk jadi secara otomatis mendesakmu. Aku akan menghancurkan kultivasinya dengan tanganku sendiri. Biarkan dia membayar atas apa yang telah dilakukannya. Chu Chen memeluk lengannya, wajahnya penuh kekejaman. Aku akan menghancurkan tulang dan otot di seluruh tubuhnya dengan tanganku sendiri. Tapi kau hanya berbalik perlahan, bahkan tidak mencabut alat sihir, juga tidak mengucapkan mantra. Detik berikutnya inti emas di tubuhmu bergetar. Tekanan dari inti emas tahap akhir yang sempurna menyebar seperti tsunami. 3 jenius sekte yang berlari paling depan. Asteris bang 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 3 kali. Langsung terlempar ke tanah oleh tekanan tak terlihat. Tulang dan otot terluka, energi spiritual kacau. Bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Bahkan tidak sempat berteriak. Kesombongan di wajah Chu Chen langsung membeku. Tahap akhir sempurna Golden Call. Bagaimana mungkin? Jelas belum lama ini, di matanya kau masih sampah dengan bakat biasa. Bagaimana dalam sekejap kau dari kehilangan semua energi spiritual, melonjak ke puncak Golden Call? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Suaranya bergetar, secara naluriah mundur. Namun kau sudah malas bicara omong kosong. Kau dengan ringan menginjakkan ujung kakimu di tanah. Seluruh tubuh langsung menghilang dari tempatnya. Chu Chen hanya merasa pandangannya kabur. Anda sudah muncul setengah kaki di depannya. Anda hanya mengangkat lutut, menghantam keras dada yang dia anggap sebagai tulang suci tertinggi yang menjadi andalan terakhir. Bang cahaya pelindung putih di depan Anda dalam satu napas ini rapuh seperti kertas. Suara pecah yang begitu akrab hingga membuat jiwa Chu Chen dingin. Kembali terdengar di seluruh ruangan batu. Tulang suci tertinggi yang menghabiskan 100 tahun warisan keluarga Chu dibentuk kembali dengan obat suci untuk menyambung tulang. Hancur berkeping-keping di depan Anda untuk kedua kalinya. Chu Chen menjerit mengerikan. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak keras sisa-sisa pintu perunggu. Dia menyemprotkan darah emas begitu dia membuka mulutnya. Seketika lumpuh. Anda berjalan selangkah demi selangkah, mengangkat kaki dan menginjak wajahnya. Tulang suci tertinggi. Hehe, nada bicaranya datar seolah menanyakan cuaca. Hanya kalimat ini lebih menusuk hati daripada membunuhnya. Kesombongan, kemarahan, kegilaan di mata Chu Chen. Semua di bawah tendangan ini hancur lebur, hanya menyisakan keputusasaan total. Kau membungkuk dan menarik 5 kantong penyimpanan tingkat tinggi dari pinggangnya. Pindai dengan kesadaran ilahi. Sudut bibir langsung terangkat. 50.000 batu roh kelas bawah. 200 pil pengumpul ki kelas atas. 3 botol obat penyembuh suci. Lumayan tidak datang dengan sia-sia. Setelah selesai kau dengan tidak sopan mengambil semua sumber daya di dalamnya. Semua digulung ke dalam cincin spasialmu sendiri. Kemudian melemparkan kantong kosong itu kembali ke wajah Chu Chen. Terima kasih atas pemberiannya. Di sisi lain Liu Ruyan sudah terduduk lemas di tanah, wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini dia benar-benar menyadari apa yang telah dia lewatkan. Dan apa yang telah dia dorong sendiri. Ke ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapai. Orang yang pernah dia batalkan pertunangannya di depan umum. Dan injak ke dalam lumpur sebagai sampah. Kini telah menjadi begitu kuat, sehingga dia bahkan merasa terbatasi untuk memandangnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, ingin memperbaiki sesuatu, bahkan ingin memeras sedikit sikap lembut di luar kesombongan masa lalu. Namun kamu tidak pernah melihatnya sama sekali. Orang seperti ini bahkan melihatnya sekali saja sudah berlebihan. Kamu berbalik dan berjalan keluar dari ruang batu. Saat sampai di pintu, tiba-tiba menoleh sedikit, meninggalkan kata terakhir. Terima kasih adikku telah mengantarku dari jauh. Lain kali ingatlah untuk membawa lebih banyak pil. Prof. Chu Chen sudah diambang terluka parah. Mendengar kata-kata itu, kemarahan menyerang jantungnya. Dia memuntahkan seteguk besar darah esensi lagi. Kau menginjak kerikil, langsung meninggalkan ruang makam utama. Dan di luar lorong reruntuhan, para tetua sekte penguasa kota para komandan
Sudah lama tertarik oleh ledakan di ruang makam tadi. Gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan berbaris rapi menghalangi jalan keluar. Masing-masing memancarkan aura jindan. Dari tahap awal hingga tahap menengah tekanan yang bervariasi. Awalnya jelas ingin mencegat dan merebut harta. Siapapun yang berani merebut, pasti akan dihukum berat tanpa ampun. Aura tahap akhir jindan yang sempurna. Tanpa ragu menyelimuti segalanya. Seluruh lorong tiba-tiba menjadi sunyi. Para tetua dan komandan yang biasanya angkuh melihat Chu Chen yang sekarat di belakangmu, dan Liu Ruyan yang pucat pasi. Semuanya terdiam, tak ada yang berani bergerak. Bahkan tak ada yang berani melepaskan kesadaran ilahi untuk mencoba. Segera kerumunan secara otomatis terbelah dua, membuka jalan yang lebar. Kau tak mengalihkan pandangan, langsung pergi, menghilang di pegunungan matahari terbenam. Sampai punggungmu benar-benar tak terlihat. Orang-orang itu baru seperti hidup kembali, terengah-engah. Bahkan ada penatua dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah. Langsung lututnya lemas, punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Kau mencari gua tersembunyi di kedalaman pegunungan matahari terbenam. Menutup mulut gua dengan batu besar. Secara resmi merapikan hasil panen kali ini. Kitab kuno asal-usul jalan pil melayang bersinar di lautan kesadaran. Kau menyentuhnya dengan kesadaran ilahi. Sejumlah besar informasi langsung membanjiri benak. Selain resep pil dan teknik pemurnian yang baru saja dibuka, bagian terpenting dari katalog adalah sebuah sejarah yang telah lama terkubur. 3000 tahun yang lalu aturan langit dan bumi berubah drastis. Nasib alkimia diputus secara paksa. Sejak saat itu, udara spiritual langit dan bumi memiliki sedikit faktor kekerasan. Siapapun yang memurnikan pil, selama mencoba menggabungkan ramuan spiritual, faktor kekerasan itu akan meledakkan kekuatan obat, menyebabkan 100% tungku meledak. Inilah akar dari hilangnya ahli alkimia di benua itu. Api itu tidak terasa panas, sebaliknya terasa dingin yang meresap ke tulang. Memiliki energi mikro khusus yang dapat langsung menghancurkan kekuatan spiritual. Dapat menyerap faktor kekerasan itu secara langsung sebagai kerugian. Apa yang tidak bisa dilakukan orang lain kamu bisa. Setelah memahami hal ini, kamu mengambil dari kantong penyimpanan Chu Chen. Ambil satu ramuan spiritual tingkat terendah. Sempurnakan langsung di telapak tangan dengan api spiritual 10.000 racun. Sekaligus kombinasikan dengan segel kuno yang tercatat dalam katalog. Kurang dari 10 napas, sebuah pil paling dasar telah terbentuk. Kau masukkan ke dalam mulutmu. Pil larut seketika di mulut. Sistem memberikan peringatan secara bersamaan. Ding, terdeteksi tuan rumah menelan pil. Memicu tubuh pemakan pil. Jumlah pil yang ditelan bertambah 1. Jumlah total yang ditelan saat ini 100.001. Ini adalah ambang batas sempurna dari tubuh pemakan pil yang sebenarnya. Dan sekarang kau akhirnya menemukan kunci terpenting. Pil di luar telah habis. Tidak masalah, kau bisa menyempurnakannya sendiri. Kau bahkan dengan cepat memahami kelemahan sebenarnya dari era ini. Di benua wilayah pil saat ini, seorang kultivator yang terluka dan menerobos hanya bisa memakan rumput roh mentah. Dan memakan rumput roh mentah hanya dapat menyerap paling banyak 10% dari khasiat obatnya. 90% sisanya terbuang sia-sia, belum lagi akan meninggalkan banyak kotoran yang menyumbat meridian oleh karena itu. Kecuali beberapa rumput roh tingkat atas yang dapat langsung menambah umur. Rumput roh tingkat tinggi biasa sama sekali tidak berharga di mata kultivator. Uang paling banyak dapat digunakan untuk mengisi kembali kekuatan roh. Bahkan memberi makan binatang roh. Rumput liar yang menumpuk di tangan orang lain. Di tanganmu semuanya bisa berubah menjadi pil sungguhan. Ini adalah perbedaan informasi yang sangat besar. Ini juga modalmu untuk menyapu seluruh benua. Cahaya dingin berkedip di matamu. Segera kamu membuat keputusan. Mulai hari ini, tidak ada lagi tuan muda keluarga Cucu Suan di dunia ini. Hanya yang mulia pil. Jadi kamu mengenakan jubah hitam yang longgar, memakai topeng perunggu, langsung menuju kota utama terbesar di selatan kota Tianyuan. Di sini terdapat banyak serikat dagang. Tempat lelang ada di mana-mana. Ini adalah pusat distribusi sumber daya paling makmur di seluruh wilayah selatan. Ini juga tempat terbaik bagimu untuk memulai karirmu secara resmi. Kamu melangkah ke kota Tianyuan yang terbesar, pusat perdagangan serikat harta karun. Awalnya penjaga toko masih memasang senyum profesional. Namun ketika kamu meletakkan kantong penyimpanan yang berisi penuh 50.000 batu roh tingkat rendah di atas meja, dia benar-benar terpaku. Pinggangnya langsung membungkuk 3/10. Tamu terhormat, Anda ingin membeli apa? Masih ramuan roh? Suaramu serak dan dalam. Ramuan roh kualitas terbaik. Berapa banyak yang kalian punya? Berapa banyak yang aku mau? Penjaga toko langsung bingung. 50.000 batu roh tidak untuk membeli alat sihir. Tidak membeli teknik kultivasi. Datang untuk membeli yang banyak kotorannya. Rumput jelek yang mungkin tidak diinginkan siapapun. Dia bahkan curiga kamu tidak ingin hidup lagi. Tapi batu rohnya asli. Setelah setengah jam, 120 tanaman roh kelas atas yang telah berdebu di gudang selama bertahun-tahun diangkat keluar dalam peti demi peti. Bunga daun ungu 1000 tahun. Buah roh langit 10.000 tahun. Rumput yin ming 9 kegelapan. Cukup di era kuno. Bahan yang dapat memicu perang sekte. Sekarang hanya dianggap sebagai pakan kelas atas. Pemilik toko tersenyum dan menyebutkan harganya. Toko kami memberi Anda diskon 20%. 48.000 batu roh. Kamu bahkan tidak mengedipkan mata. Setelah memindai dengan kesadaran ilahi untuk memastikan kebenarannya, melambaikan lengan bajunya yang lebar. Puluhan peti kayu hitam semuanya dimasukkan ke dalam cincin antariksa di tempat
berbalik dan pergi. Penjaga toko menimbang kantong penyimpanan sambil melihat punggungmu. Tidak bisa menahan tawa bersama pelayan. Tidak tahu dari mana orang bodoh kayak ini berasal. Tunggu sebentar kembali dan makan rumput roh mentah. Membuat dirimu sendiri terluka Meridian. Akan menyesal, namun kamu bahkan tidak menoleh ke belakang. Tertawalah. Tunggu sampai mereka tahu rumput limbah ini bisa berubah menjadi apa di tanganmu. Aku khawatir mereka tidak akan sempat menangis. Kamu menginap di penginapan terbaik di kota Tianyuan. Kamar nomor 1 di gedung Suisian. Tempat ini dilengkapi dengan formasi pengumpul roh tingkat 3 dan formasi pelindung yang mengisolasi deteksi kesadaran ilahi. Sangat cocok untuk membuat pil. Kamu juga memasang beberapa formasi pertahanan tambahan, menutup sepenuhnya sekeliling. Selanjutnya keluarkan patung itu dari cincin spasial. Tungku pil perunggu yang diambil dari reruntuhan. Aura dan kotoran yang tersisa di dalam tungku. Kau bakar seketika dengan api roh 10.000 racun. Seluruh tungku pil seolah diaktifkan kembali. Bahkan totem kuno di permukaan menjadi jauh lebih jelas. Kemudian di benakmu terbuka catatan kuno tentang asal-usul seni pil. Tepat mengunci pil besar pertama yang akan kau olah kali ini. Pil pembangun fondasi dan itu adalah pil pembangun fondasi tingkat sempurna. Bunga daun ungu buah roh langit. Bunga pencuci tulang akar naga. Satu persatu ramuan roh kelas atas terbang keluar dari cincin spasial. Dimasukkan dengan rapi ke dalam tungku pil. Kau menyatukan kedua tangan membentuk segel. Mengaktifkan teknik pengendalian api mata besar. Api roh 10.000 racun di dalam tungku seketika terbagi menjadi puluhan ular api. Membungkus ramuan yang berbeda secara terpisah. Memurnikannya secara presisi dengan tingkat panas yang berbeda. Faktor-faktor ganas yang membuat banyak ahli alkimia putus asa. Begitu muncul, langsung dinetralkan oleh api roh 10.000 racun. Kotoran hancur, inti ditinggalkan. Akhirnya segumpal cairan obat 7 warna berputar cepat di dalam tungku. Terus-menerus terkompresi, mengembun. Kamu menamparkan dinding tungku dengan telapak tanganmu. Tutup tungku terbuka. Cairan obat terbagi 10. Menjadi 10 butir seukuran mata naga. Pil bulat sempurna. Setiap butir permukaannya secara alami mengalirkan 3 garis pil emas. Pil pendirian yayasan 3 garis tingkat sempurna. Matamu berbinar. Baru saja akan memasukkan 10 pil dewa yang cukup untuk membuat seluruh kota Tianyuan menjadi gila ke dalam botol giok. Akibatnya perubahan tak terduga terjadi boom. Langit kota Tianyuan yang semula cerah tiba-tiba terdengar guntur meledak. Energi spiritual dalam radius 100 mil seolah dipanggil paksa. Mengalir deras ke arah gedung Suisian. Hancur berkeping-keping seketika lalu di atas langit. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Awan 7 warna berputar dan menyatu dengan cepat. Membentang puluhan mil. Awan pil 7 warna yang menutupi langit terbentuk dengan gemuruh. Dari dalam awan pil terdengar samar-samar lolongan naga dan auman harimau. Aroma pil yang kental berubah menjadi gerimis halus. Menyebar ke seluruh kota Tianyuan. Saat ini seluruh kota hening seketika. Detik berikutnya mendidih sepenuhnya, jauh di dalam kediaman wali kota. Bayi Naschen yang telah berada di gerbang kematian selama 100 tahun. Wali kota Yue Zhenyuan tiba-tiba membuka matanya, menghancurkan langsung kubah ruang rahasia. Lantai teratas asosiasi perdagangan Wanbao. Beberapa tetua agung yang sedang minum teh menyemburkan teh seketika, berguling dan merangkak keluar jendela. Wajah pucat pasi, awan pil 7 warna, hukum langit dan bumi bergema. Catatan kuno, hanya pil dewa kuno yang lahir akan menarik fenomena seperti itu. Arahnya adalah gedung Suisian. Benda ilahi muncul dengan cepat. Cepat, karantina seluruh kota. Siapa yang berani merebut, akan dihukum tanpa ampun. Selanjutnya kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang kuat menyapu gedung Suisian seperti lampu sorot. Ratusan hingga ribuan cahaya pelarian membawa keserakahan dan niat membunuh yang tidak terselubung. Meluncur ke langit dari segala arah. Langsung menuju penginapan. Langit kota Tianyuan. Guntur bergemuruh. Awan pil 7 warna merobek tirai malam. Aroma obat yang kental berubah menjadi gerimis. Menyebar ke seluruh kota. Saat ini seluruh kota utama menjadi gila. Dan saat ini di kamar nomor 1 Tianzi di gedung Suisian. Kamu sedang memegang botol pil yayasan sempurna yang baru saja disempurnakan. 10 pil 3 garis tergeletak dengan tenang di dalam botol giok. Aroma pil memenuhi ruangan. Cahaya spiritual mengalir. Namun kamu hanya melirik keluar jendela. Dan tahu bahwa masalahnya menjadi besar. Ratusan tekanan kuat mendekat. 10 mil kesempatan disegel. Namun kamu sama sekali tidak panik. Tungku pil perunggu disembunyikan. Napas segera didorong hingga batasnya. Seluruh aura seketika kembali menjadi nol. Selanjutnya jubah hitam melintas. Kamu sudah melesat keluar dari jendela belakang. Dan menyatu dengan kegelapan malam. Benar saja hanya dalam 3 napas. Pintu kamar dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan spiritual yang dahsyat. 5 tetua Naschen Sol menyerbu ruangan secara bersamaan. Hasilnya ruangan itu kosong. Hanya aroma pil yang tersisa memenuhi udara. Namun justru aroma sisa inilah membuat para tetua yang terjebak di bottleneck selama bertahun-tahun bernapas dengan tergesa-gesa. Bahkan ada tanda-tanda pergerakan samar. Detik berikutnya pemandangan yang lebih absurd muncul. Para petinggi yang berdiri di puncak kota Tianyuan ini bahkan berkelahi memperebutkan beberapa potong papan dan pecahan botol giok yang beraroma pil. Langsung saling menyerang. Suisian Luo berguncang akibat sisa kekuatan Naschen Sol. Kemudian runtuh bergemuruh, dan kamu berdiri di gang gelap di 2 jalan jauhnya. Menyaksikan pemandangan ini dari balik kegelapan malam. Hanya ada satu kesimpulan di hatimu.
Pil di era ini sangat langka, lebih parah dari yang kukira. Hanya sedikit sisa aroma, sudah cukup membuat Naschen Sol kehilangan akal. Maka kamu segera membuat keputusan. Sayang sekali jika 10 pil pendirian yayasan ini aku makan sendiri. Jumlahnya terlalu sedikit, sama sekali tidak bisa memicu tubuh pemakan pil. Nilai serangan kritis yang sebenarnya. Namun jika dibawa keluar untuk ditukar dengan pil basi, maknanya akan benar-benar berbeda. Selanjutnya kamu mengangkat kepala, memandang ke arah pusat kota yang seperti pedang raksasa tertancap terbalik. Gedung megah balai lelang 10.000 dunia. Setengah jam kemudian di ruang identifikasi kelas surga. Kamu mengenakan jubah hitam, topeng perunggu menutupi wajah. Dengan santai melempar botol giok berisi 1 pil. Pil pendirian yayasan ke atas meja. Ahli identifikasi utama di seberang. Han Xuanji awalnya masih acuh tak acuh. Namun saat dia membuka sumbat botol, melihat pil yang memiliki 3 garis urat alami itu, seluruh tubuhnya langsung membeku. Detik berikutnya kedua lututnya lemas. Langsung jatuh terjerembab, memegang botol dengan kedua tangan. 3 garis, tingkat sempurna, tidak ada sedikit pun bahaya. Ini bagaimana ini mungkin? Namun ini belum berakhir. Selanjutnya pintu batu yang berat didorong terbuka dengan keras. Sang Jiu Xiao, kepala rumah lelang 10.000 dunia, bergegas datang. Orang ini berada di tahap tengah Naschen Sol. Telah melihat banyak harta surgawi dan bumi. Namun dia hanya melihat pil itu. Napasnya kacau balau dalam sekejap. Karena aroma pil itu membuatnya stagnasi. Energi sejati yang 10 tahun bergerak samar-samar. Jadi dia memberi hormat dalam-dalam padamu tanpa ragu. Di era ini ketika tidak ada lagi yang bisa membuat pil, orang yang bisa mengeluarkan pil dewa semacam ini, memang pantas mendapatkan kedua kata itu. Kamu duduk di kursi, jari mengetuk meja, berkata dengan ringan, pil ini akan aku lelang. Mata Sang Jiu Xiao berbinar, segera menyatakan akan menawarnya dengan harga selangit. Namun kalimatmu selanjutnya, justru membuatnya benar-benar terpaku. Aku tidak mau batu roh. Lalu apa yang Anda inginkan tuan? Artefak sihir, metode kultivasi, atau rumput roh, pil limbah. Sang Jiu Xiao langsung bingung. Pil cacat, pil limbah, pil beracun. Selama itu pil yang gagal dibuat. Aku mau semuanya. Nadamu tenang, namun tidak bisa dibantah. Pil pengikat fondasi ini hanya ditukar dengan pil sampah. Semakin banyak semakin baik. Pasti akan menganggapmu tidak masuk akal. Tapi Sang Jiu Xiao adalah orang yang cerdas. Dia tahu orang hebat punya kebiasaan khusus. Tidak akan pernah bertanya apa yang seharusnya tidak ditanyakan. Jadi dia langsung setuju, dan berjanji akan mengadakan lelang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 3 hari. Menyebarkan berita ke seluruh wilayah selatan.